Aku menjadi sangat benci kepada ayahku setiap kali melihat ia memukul ibuku yang lemah. Namun kebencian itu terpaksa aku pendam dalam hati. Sejak kecil aku sudah tidak punya ketertarikan dengan laki-laki. Aku merasa lebih nyaman ketika bermain dan bergaul bersama teman-teman perempuanku. Ketika teman-temanku mulai menyukai lawan jenis, aku sama sekali tidak tertarik. Bahkan cinta pada pandangan pertama maupun cinta monyet yang biasa dialami kaum remaja tidak aku rasakan. Saya sendiri menyadari punya klien seperti ini tuh mungkin sejak SD ya. Sejak SD ya, katakanlah di mana anak-anak seusia saya mengenal yang namanya cinta monyet seperti itu kan. Di mana teman-teman saya yang cewek-cewek semua kayaknya histeris gitu kalau ngeliat cowok. Aku enggak. Aku biasa aja gitu. Kayaknya nggak ada ketertarikan sama sekali sama mereka. Saya lebih interest kalau ngeliat cewek. Kelainan pada diriku baru aku sadari sewaktu aku duduk di bangku SMP. Waktu itu aku sempat membaca artikel yang membahas cinta di antara wanita sesama jenis yang dimuat di sebuah surat kabar. SMP itu saya mulai sadar, oh berarti kalau saya suka sama jenis itu namanya lesbian, kayak gitu. Dari situ SMP ya kira-kira mulai tahu gitu kalau suka sama jenis itu, kalau cewek namanya lesbian itu SMP. Begitu aku sadar akan penyimpangan yang terjadi padaku, rasa malu sempat mengendap di dalam hati. Bahkan aku tidak berani berkata jujur kepada teman-temanku. Aku khawatir ketika aku harus jujur pada mereka mengenai kelainan perilakuku ini, mereka semua akan menjauhi diriku. Kalau dari diri saya sendiri tuh udah sadar ya sejak dari kecil gitu loh. Kan ada sekarang kalau misalnya punya kelainan seperti itu, ada yang karena pergaulan ataupun karena pengaruh dari teman, lingkungan apa segala macamnya. Kalau aku enggak, aku memang sudah seperti ini gitu dari kecil. Dari mulai saya SD, dari mulai saya mengenal lingkungan gitu, saya udah seperti ini dari mulai saya kecil. Jadi bukan karena pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulan. Seiring perjalanan waktu, aku sempat bertanya-tanya. Mungkinkah kelainanku bersemai karena sewaktu kecil aku sering melihat ibuku dipukul ayahku? Mungkinkah karena kebencian perlakuan ayahku itu lalu berkembang menjadi kebencian pada lelaki? Aku hanya dapat menduga-duga. Saya sering melihat kekasaran kali ya dari ayah saya yang sering kasar gitu sama ibu gitu. Dari situ saya mulai benci gitu kalau ngeliat cowok, kalau ngeliat laki-laki. Kayaknya kok kasar banget gitu, laki-laki kok kasar seperti itu. Sering banget melihat saya dari mulai saya kecil. Dari situ saya nggak suka gitu kalau ngeliat cowok. Jadi saya melihat bahwa cowok itu sama aja jahat. Ayahku memang seorang pria yang keras hati. Apapun keinginan dan perintahnya harus dipatuhi. Tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa membantah ayah, tak terkecuali ibuku. Aku menjadi sangat benci kepada ayahku setiap kali melihat ia memukul ibuku yang lemah. Namun kebencian itu terpaksa aku pendam dalam hati. Aku benci, sungguh benci. Tapi aku juga tak berdaya. Apa dayaku sebagai seorang gadis kecil menghadapi sikap ayah yang otoriter? Apalagi ayahku seorang pria dewasa yang sangat keras kepala. Aku hanya bisa menangis dan menangis saat melihat ibu dipukul ayah. Sebenarnya ingin rasanya melindungi ibuku. Kadang-kadang muncul keberanianku membela ibu. Namun celakanya, ketika aku membela ibuku, aku pun ikut terkena pukulan ayah. Ya Tuhan, betapa kejamnya perlakuan ayah yang kasar itu pada ibu dan diriku. Padahal ibu wanita yang baik. Aku hanyalah seorang anak sulung yang lemah.
seorang gadis kecil yang tak bisa berbuat apapun untuk melindungi saudara-saudaraku, apalagi melindungi ibuku. Tapi biar bagaimanapun bencinya aku, ia tetaplah ayah kandungku. Pria itulah yang mengasuh dan membesarkan diriku sejak kecil.